إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatul Islam, pergantian tahun mengingatkan kita kepada kematian. Semakin dekat ajal kita. Ketika semakin berganti tahun, berarti itu menunjukkan bahwasanya berkuranglah umur kita ya akhal Islam. Dan semakin dekat ajal kita menuju kematian. Maka seorang mukmin ketika di penghujung tahun dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali tahun depan itu adalah merupakan tahun yang terakhir baginya. Dia tidak tahu kapan ajal itu akan datang kepadanya. Ya akhal Islam, maka sesungguhnya seorang muslim senantiasa mengingat kematiannya dan ia pun berusaha untuk bersiap-siap menujunya. Adapun kemudian seseorang merayakan tahun baru dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam syariat, tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, menghambur-hamburkan uang dengan membakar petasan, mengganggu orang-orang yang sedang tidur, itu bukanlah perkara yang disyariatkan dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk senantiasa ya akhal Islam, agar kita menganggap bahwasannya pergantian hari itu tidak ada perbedaannya dengan pergantian tahun ataupun bulan ataupun minggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memakmurkan hidup-hidup kita, waktu-waktu kita, hari-hari kita untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Malam-malam tahun baru tidak ada bedanya dengan malam-malam yang biasanya. Pernahkah kita mendengar Rasulullah SAW merayakan tahun baru? Pernahkah kita para sahabat mendengar bahwasanya mereka merayakan tahun baru? Ataukah para tabi'in dan para ulama? Tidak ada satupun mereka yang merayakannya. Justru mereka semakin ingat kepada kematian. Semakin datang tahun, semakin dekat ajal kita. Ya ummatul Islam, maka kewajiban kita ya akhal Islam untuk semakin semangat dalam ketaatan. Semakin kita menambah amalan saleh kita. Semakin kita semangat menuntut ilmu Allah Azza wa Jal. Karena tidaklah datang suatu waktu, suatu zaman, kecuali zaman setelahnya lebih buruk dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Sebagaimana itu diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun min." Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Bukan lebih buruk dalam masalah perekonomian, bukan lebih buruk dalam masalah kepemimpinan, akan tetapi ilmu itu semakin berkurang. Fitnah semakin merajalela, kemaksiatan semakin terlihat, sehingga banyak orang yang tidak peduli dengan agama Allah Azza wa Jalla. Maka ya akhal Islam,
Yang kita khawatirkan apabila kita terhempas di dalam kubangan syahwat dan syubhat, sehingga kemudian kita pun masuk ke dalam neraka jahannam, na'udzubillah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ya akhal Islam, seorang mukmin yang ia pikirkan adalah keselamatan agamanya. Karena musibah-musibah dunia pasti menerpa. Seorang mukmin tidak mungkin lepas daripada ujian di dalam kehidupan dunia ini. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, la yazalul bala' bil mu'min hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'ah. Senantiasa ujian itu pasti menerpa setiap mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Namun yang kita inginkan adalah kita tetap kokoh di atas agama Allah. Kita tetap istiqamah sampai kematian menjelang kita. Itu yang kita harapkan. Maka ya akhal Islam, berusahalah kita jaga agama Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Jaga larangan-larangan Allah. Niscaya Allah akan jaga kita. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Artinya kata Ibnu Rajab, jaga perintah-perintahnya, jaga larangan-larangannya, jaga batasan-batasannya. Yahfazka, niscaya Allah akan jaga kamu. Jaga pada dirimu, badanmu, hartamu. Bahkan Allah jaga ketika engkau sakaratul maut. Karena saat itu setan berusaha mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menggoda kita dan menyesatkan kita. Maka ya akhal Islam, datangnya waktu atau datangnya tahun justru membuat kita semakin semangat dalam ketaatan ya akhal Islam. Karena kematian itu semakin dekat dengan kita. Sedangkan tidak ada bekal yang terbaik menuju kematian kecuali amalan saleh. Inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan kata Allah adalah ketakwaan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ummatal Islam, setiap kita pasti berjalan menuju kematian, cepat ataupun lambat, karena kematian itu sesuatu yang pasti. Tidak mungkin kita akan hidup di dunia selama-lamanya, tidak mungkin. Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan menjadi mayat, dan mereka pun semua akan menjadi mayat. Semua kita akan kembali kepada Allah. Semua kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jal. Maka ya akhal Islam, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk menuju kematiannya. Dan Rasulullah ditanya siapa orang yang paling cerdas. Rasulullah bersabda, aktsaruhum dzikran lil maut. Yaitu yang paling banyak mengingat kematian ya umatal Islam. Kematian tidak mengenal muda atau tua. Kematian tidak pernah bisa diundur sedikit pun. Maka kewajiban kita ya akhal Islam. Apa bekal kita menuju kematian kita? Kecuali amalan saleh kita. Jangan sampai kemudian kematian datang kepada kita dalam keadaan kita tidak siap. Lalu kita minta diundurkan walau sedetik. Ternyata tidak bisa. Ya akhal Islam. Ini sebuah wa'id. Sebagai peringatan untuk kita semua. Agar kita senantiasa bersiap-siap dengan amalan saleh. Dengan salat, dengan baca Quran, dengan zikir, dan dengan amalan saleh yang lainnya. Kita senantiasa memohon kepada Allah. Untuk senantiasa Allah kuatkan hati kita. Tegarkan hati kita di atas ketakwaan dan iman. Allahumma salli ala Muhammad. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اهد شبابنا يا رب العالمين
ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.